Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Akmal Widya Castrena. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang hikayat. Ada yang tahu apa itu hikayat? Nah, kebanyakan para siswa-siswi ini menjawab bahwa hikayat tersebut adalah cerita cinta, Bu. Kenapa sih di belakangnya harus diakhiri dengan kata cinta? Padahal tidak semua hikayat itu melulu tentang percintaan, loh. Pasti kalian bertanya-tanya, Bu, kenapa sih kita harus belajar hikayat? Untuk apa sih hikayat dipelajari? Jadi begini, tujuan pertama kita untuk belajar hikayat ini, yang pertama adalah hikayat tersebut merupakan warisan dari nenek moyang bangsa kita. Jadi warisan tersebut sudah seharusnya untuk kita para generasi muda melestarikan dengan cara mempelajari tentang hikayat. Jadi tujuan yang kedua dari kita belajar hikayat adalah dari cerita hikayat tersebut terdapat makna tersirat ataupun makna tersurat. Inilah yang disebut dengan amanat. Dari amanat tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Jika kalian memiliki buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 Kurikulum 2013 revisi 2017, di dalam buku tersebut terdapat hikayat Indra Bangsawan. Nah, setelah kalian membaca hikayat Indra Bangsawan, pasti banyak komentar dari kalian, Bu, kok kata-katanya sulit dipahami? Kenapa ya, Bu? Kok nggak nyambung ceritanya? Wajar jika hal tersebut kalian anggap susah, kalian anggap sulit. Kata-katanya sudah jarang ditemui di masa sekarang. Sedangkan bahasa dari hari ke hari itu mengalami
perubahan. Seperti di era sekarang, itu ada memiliki bahasa yang pernah saya dengar itu bucin atau budak cinta. Kemudian baper, bawa perasaan. Nah, walaupun itu bukan bahasa yang baik dan benar di dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa itu memiliki fungsi yang berfungsi sebagai untuk bersosialisasi. Kembali lagi ke bahasa yang ada di dalam hikayat. Bahasa yang ada di dalam hikayat adalah bahasa yang digunakan pada masanya. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa turunan dari bahasa Melayu. Sedangkan bahasa yang digunakan di dalam hikayat adalah bahasa Melayu klasik. Di sini ada kata klasik. Klasik di sini adalah tua atau lampau, bahasa-bahasa yang digunakan pada masanya, pada zaman dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hikayat adalah cerita yang menggunakan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan ciri khas kesaktian dan kemustahilan yang diperankan para tokoh. Selain pengertian dari hikayat, hikayat juga memiliki karakteristik. Di sini kita menggunakan konsep KKA. KKA. K yang pertama adalah kemustahilan. A, anonim. K, kesaktian. I, istana sentris. KA, kata arkais. Kemustahilan yang dimaksud di sini adalah di dalam hikayat tersebut menceritakan tentang hayalan. Contohnya, pada hikayat Indra Bangsawan yang ada dalam buku paket tadi, ada anak yang lahir dengan membawa pedang dan satunya lagi lahir dengan panah. Dengan membawa panah. Kalau kita masukkan ke dalam logika yang ada di zaman sekarang, masa iya orang hamil di dalamnya terdapat pedang dan terdapat panah? Kan tidak masuk akal. Itulah disebut dengan kemustahilan. Kemudian anonim. Anonim di sini yang dimaksudkan adalah hikayat tersebut tidak diketahui siapa pengarangnya. Kemudian kesaktian. Kesaktian di sini adalah yang dimaksudkan dia menceritakan tentang tokoh-tokohnya yang memiliki kesaktian. Contohnya seperti ada tokoh yang mampu berjalan di atas air. Ada pula yang bisa terbang menggunakan sayap. Jika dipikirkan dengan logika, mana ada orang zaman sekarang yang memiliki sayap ataupun yang mampu berjalan di atas air. Bisa orang berjalan di atas air menggunakan kapal. Bisa orang terbang menggunakan pesawat terbang. Nah, selanjutnya ada istana sentris. Istana sentris. Sentris di sini berarti sentral atau artinya adalah pusat. Artinya cerita yang berpusat pada kerajaan. Selanjutnya ada kata arkais. Kata arkais di sini adalah kata-kata kuno, kata-kata yang sudah sangat jarang untuk kita temui ataupun kita dengar. Contohnya seperti kata bayati yang artinya anak perempuan, bayata yang artinya anak laki-laki. Nah, kata-kata seperti itu kan yang sudah sangat jarang untuk kita temui. Itu yang dimaksud dengan kata-kata arkais. Nah, kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi. Bu, bagaimana ya Bu cara mengetahui atau memahami makna atau intisari dari bacaan yang kita baca pada hikayat tersebut? Nah, caranya seperti ini. Jangan kalian terjemahkan dari kata per kata. Jangan kalian terjemahkan seperti bahasa Inggris. Misal contoh dari Inggris ke Indonesia, bukan seperti itu. Jadi cara kita mencari intisari dari hikayat tersebut, memahami hikayat tersebut, kita baca keseluruhannya, kemudian kita cari intinya apa, intisarinya apa. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengertian dan ciri khas atau karakteristik dari hikayat. Sekian, terima kasih. Saya berharap video pembelajaran ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.